Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi apusan ni debatama nasa ililu nasida sian mata nasida. Dangadongbe hamatean nang arsak niroha. Nangangguk-angguk nang nahatsit, dang disibe ay nung ngasalpu na parjoloy. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, pada saat Kekaisaran Romawi berkuasa, begitu banyak orang Kristen yang tersiksa dan menderita. Bahkan Yohanes juga dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos, Yohanes menerima wahyu dari Yesus Kristus untuk menunjukkan apa yang harus segera terjadi. Pada kitab Wahyu pasal 21 ini, kita dapat melihat tentang janji Allah akan munculnya langit yang baru, bumi yang baru, serta Yerusalem yang baru. Wahyu ini memberikan suatu makna yang sangat luar biasa. Tuhan akan segera datang untuk mengakhiri peristiwa yang sedang dialami oleh orang Kristen pada saat itu. Menciptakan suasana yang baru dan mengakhiri suasana yang sedang terjadi. Wahyu ini datang untuk menghibur dan menguatkan orang Kristen yang tengah berada dalam penyiksaan Kekaisaran Romawi untuk tetap setia dan bertahan percaya kepada Yesus Kristus, karena penderitaan itu akan berakhir. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, dalam situasi inilah wahyu penglihatan Yohanes ini ditujukan supaya orang Kristen itu percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, melainkan Tuhan akan datang untuk membebaskan mereka dari penganiayaan itu. Allah yang disembah melalui Yesus Kristus bukanlah Allah yang hanya berdiam diri, melainkan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan datang untuk melindungi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Dan Dia akan menghapus air mata. Maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratapan tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama telah berlalu artinya, dengan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, akan segera mengubah suasana hidup orang percaya itu. Kekaisaran, kekerasan, penyiksaan, dan perbuatan-perbuatan yang menyakiti itu tidak akan terjadi lagi, karena Tuhan akan datang
untuk menghentikannya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, perasaan sedih dan bahagia pasti kita alami dalam kehidupan ini. Perasaan yang dua ini selalu silih berganti. Ketika kita merasakan kebahagiaan, pasti ada semangat dalam menjalani hidup. Dan sebaliknya, ketika kita mengalami kesedihan, maka semangat kita dalam menjalani hidup akan hilang. Banyak hal yang membuat kita menderita. Banyak hal yang membuat kita tersiksa. Banyak hal yang membuat kita menangis dalam perjalanan hidup kita. Wahyu ini datang untuk memberi penghiburan dan menguatkan kita. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan dan penderitaan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan berdiam diri. Tuhan akan datang untuk mengakhiri segala penderitaan yang kita alami. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu dengan cinta kasih dan kuasa Tuhan. Penderitaan akan berlalu dan sukacita akan kita miliki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar saat ini. Engkau telah memberi peneguhan kepada kami bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kami, untuk memberi pertolongan dan melepaskan kami dari segala penderitaan yang menyiksa hidup kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, lindungilah kami dalam perjalanan hidup kami setiap saat. Cukupkanlah hidup kami dengan berkat-berkat-Mu. Terimalah dua permohonan kami ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.